Dan Abi bilang tawakal itu terambil dari kata, saya masih ingat sampai sekarang, wakala dan yakilu, yang artinya mewakilkan atau diwakili. Jadi kalau kita tawakal itu sebetulnya kita sedang meminta Allah untuk mewakilkan urusan-urusan kita. Cuma bedanya, kalau kita minta diwakili manusia, silahkan terserah Anda yang mewakili apapun. Tapi kalau kita tawakal dan meminta urusan kita diwakili oleh Allah, itu harus ada usaha lebih dulu. Baru setelah itu, Allah akan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang indah ini kami akan mengangkat sebuah tema, yakni jadilah Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh atau suri tauladan buat kita semua, yakni kita wajib mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berimannya, di dalam berakidahnya. Jadi bila kita tidak menjadi Rasulullah seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin kita bisa bersyahadat. Bila kita tidak menjadi Rasulullah, bila kita tidak menjadi utusan-utusan Allah, bila kita tidak menjadi pesuruh Allah, bila kita tidak menjadi makhluknya Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syahadat yang disahadatkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah syahadat yang dikumandangkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan begini bunyinya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad bin Abdullah. Kan bukan begitu
syahadatnya. Akan tetapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah syahadat yang dikumandangkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menuduh yang disebut Muhammad di dalam bersyahadat itu adalah diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selamanya kita takkan pernah bisa bersyahadat. Selamanya kita takkan pernah bisa mengaplikasikan syahadat itu sendiri sebagai syarat, sebagai kunci pintu memeluk agama Islam, yakni agama yang selamat. Jadi jangan terfokus dengan nama Islam. Orang Arab tahu arti dari Islam itu, yakni selamat, agama yang selamat. Bila kita hanya melihat nama saja, yakni Islam, maka selamanya hati kita takkan pernah selamat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maka jadilah kita sebagai Rasulullah, sebagai ciptaan Allah, sebagai pesuruh Allah, sebagai utusan Allah, ketimbang kita menjadi pesuruhnya iblis di hati kita, ketimbang kita menjadi utusan-utusan iblis di hati kita. Selama ini kan demikian, karena selama ini kita tidak mengakui di dalam hati kita bahwa kita ini hanyalah makhluk yang tak punya daya apa-apa, yang tak punya hidup, yang tak punya kuasa walaupun sebiji darah. Kita selama ini tidak pernah mengakui itu semua karena kita sudah menjadi hambanya iblis dan setan. Karena kita selama ini menjadi hambanya, menjadi utusannya, menjadi pesuruhnya iblis dan setan yang ada di hati kita, yang mana sudah digambarkan, sudah diabadikan di dalam Al-Quran, yakni sifat-sifatnya iblis yang mana ia tidak mau bersujud kepada Adam. Maknanya bukan diutus bersujud kepada sosok manusia yang bernama Adam, akan tetapi iblis dan setan itu tidak mau bila dikatakan iblis dan setan itu tidak ada. Iblis dan setan tidak mau bila dikatakan dirinya tidak wujud. Iblis dan setan tidak mau bila dikatakan tidak hidup. Iblis dan setan tidak mau bila dikatakan dirinya tidak punya kekuasaan.
Inilah maknanya iblis menentang untuk bersujud kepada Adam karena sombong dan congkaknya hatinya. Ini semua adalah lambang-lambang diri kita sendiri selama ini di hati kita, yang mana kita tidak rela, kita tidak ridho di dalam hati kita bila sebenarnya diri kita ini tidak wujud. Sebenarnya diri kita tidak hidup. Sebenarnya diri kita tidak kuasa apapun. Selama ini kita sama seperti iblis. Karena sejatinya iblis dan setan itu adalah kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri yang berasa menjadi sang kholik daripada merasa menjadi makhluk. Itulah gambaran-gambaran diri kita sendiri selama ini. Maka dari itu selamanya bila hal itu tetap berlaku di dalam hati kita, selamanya Allah akan gaib bagi kita. Selamanya Allah tidak ada bagi kita. Selamanya Allah tidak wujud bagi kita. Selamanya Allah tidak hidup bagi kita. Yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam dunia ini dan di dalam hati kita ini selama ini hanyalah diri kita sendiri. Inilah bukti bahwa selama ini kita tenggelam di neraka jahanamnya Allah, berkumpul dengan iblis dan setan yang selalu membara-bara hati kita di hati kita, yakni kita selalu memakai hawa nafsu untuk segala apapun yang kita aktivitaskan. Kita memakai hawa nafsu di dalam ibadah-ibadah dan sholat kita. Kita memakai hawa nafsu di dalam seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Karena di dalam hati kita berkeyakinan bahwa Allah itu hanya gaib, tak ada, tak wujud. Diri kitalah yang ada, diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang berkuasa dan menguasai apapun yang kita kerjakan. Berarti yang jadi Tuhan selama ini di hati kita bukan Allah, tapi diri manusia kita yang kita syahadati selama ini, yang kita akidai selama ini. Kita beriman kepada iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan daripada Allah di hati kita. Itulah sebabnya kita selama ini takkan pernah bisa bersyahadat. Kita masih bukan hamba Allah, tapi hambanya iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kutipkan di dalam surat Al-Anbiya
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-10. Jadi ini babagan hakikat ma'rifat bila diartikan secara syariat, ya, yang dimaksud kitab-kitab itu yakni kitab Al-Quran, yang di luar itu. Akan tetapi hakikatnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 10 ini mengungkapkan, Allah mengungkapkan, sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Bila kita hubungkan ayat ini dengan Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Dengan apa kita membaca kitab kita? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi maknanya di sini kita diturunkan sebuah kitab diri manusia kita agar kita bisa menyaksikan Allah, agar kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Bila kita tidak membaca kitab yang suci yang ada pada tiap-tiap diri manusia, yakni kitab kesucian Tuhannya, maka selamanya kita takkan pernah bisa bersyahadat. Bila kita tak bisa bersyahadat, tentu maka sholat dan ibadah kita, zakat, puasa, haji kita, semuanya selama ini hanyalah mengabdi kepada hawa nafsu saja, dipersembahkan hanya kepada iblis dan syaitan. Karena Allahnya gaib, maka takkan mungkin manusia bisa mempersembahkan seluruh amal ibadahnya, sementara yang dipertuhankan di dalam hatinya masih dirinya sendiri, masih hawa nafsunya sendiri yang lebih wujud daripada Allah, hawa nafsunya sendiri yang lebih hidup daripada Allah, hawa nafsunya sendiri yang lebih kuasa daripada Allah. Semua amal ibadah sholat yang kita kerjakan sejak detik akil balik hingga setua ini, semuanya buat makanannya hawa nafsu kita sendiri, hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri, maka terbakarlah semua itu di dalam jahanam, yakni kumpul dengan iblis dan setan di dalamnya. Maka ketika kita masih selalu mewujudkan,
menghidupkan, mengkuasakan, dan memperturutkan hawa nafsu kita sendiri, maka derajat kita, derajat manusia tak lebih baik daripada anjing atau hayawan. Itu di dalam Al-Quran. Jadi sungguh telah aku turunkan kepadamu sebuah kitab, yaitu kita harus tahu diri. Kita wajib memposisikan diri kita. Posisi apa yang sesuai dengan diri kita? Posisi sebagai sang Khalik atau posisi sebagai makhluk. Di dalam hati kita selama ini seolah-olah saja kita bila ditanya, aku hanyalah makhluk, aku hanya ciptaan, aku hanyalah hamba. Tapi semua itu omong kosong, omong dusta, omong gombal amoh. Karena sejatinya di dalam hati kita selama ini, kita ngaku-ngaku sebagai sang penguasa atas apapun yang kita lakukan. Ternyata di dalam hati kita lebih suka menggemah-gemahkan linafsi daripada lillahi ta'ala. Semua adalah kekuasaan diriku daripada kekuasaan Tuhanku di hatiku. Selama ini kan begitu. Kenapa? Karena kita belum masuk Islam. Karena kita belum bersyahadat seperti layaknya syahadat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti layaknya syahadatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita selama ini tidak tahu siapa sih hakikat Muhammad Rasulullah itu. Karena kita selama ini tenggelam, tersesat memandang Muhammad bin Abdullah yang sudah wafat 14 abad yang lalu, terlalu mendewa-dewakan casing-casingnya Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah yang sudah wafat 14 tahun abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Maka kita selama ini takkan pernah bisa menyaksikan Allah. Allahnya selalu gaib karena kita salah di dalam bersyahadat. Seumpama di dalam syahadat kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tentunya kita wajib menyaksikan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam persaksian syahadat kita. Bila memang demikian, berarti manusia yang tidak pernah berjumpa dengan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam takkan pernah bisa Islam. Jadi Islam masih hanya untuk orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi saja dahulu, karena mereka bisa menyaksikan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila demikian, maka sesungguhnya bukanlah Muhammad bin
wahidatullah yang disaksikan di dalam syahadat kita semua. Yakni kita diutus membaca diri kita dahulu agar kita bisa berjumpa siapa hakikat Muhammad bin Abdullah. Hakikat Muhammad Rasulullah itu. Jadi Muhammad itu takkan pernah mati. Jadi yang mati, yang wafat hanya casingnya. Tapi Muhammad yang lain masih banyak. Siapakah hakikat Muhammad itu sejatinya? Hakikat Muhammad Rasulullah itu hakikatnya adalah al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan akulah di balik rahasia manusia itu. Jadi sebenarnya Muhammad Rasulullah itu siapa? Bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah adalah dirinya, badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu sebuah contoh suri tauladan yang wajib kita ikuti agar iman dan akidah kita benar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat Muhammad Rasulullah pada tiap-tiap diri manusia adalah al-insanu sirri wa ana sirruhu, yakni hakikat Muhammad Rasulullah adalah masing-masing diri manusiamu yang sudah diciptakan oleh Allah, yang sudah dipergerakkan oleh Allah, yang sudah diperjalankan oleh Allah dengan kesucian Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi contohlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sudah menyatakan di dalam hati kita sebagai makhluk yang tak punya wujud, yang tak punya hidup, yang tak punya kuasa sedikit pun atas diri kita, maka inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi aku yang memanah. Inilah makna yang dimaksud bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mengakui di dalam hatinya bahwa dirinya sebenarnya tak ada, bahwa dirinya sebenarnya tak wujud, bahwa dirinya sebenarnya tak hidup, bahwa dirinya sebenarnya tak kuasa apapun kecuali dikuasakan Allah, kecuali dihidupkan Allah, kecuali diwujudkan Allah, sehingga posisi Kanjeng Nabi Muhammad di hatinya ya tak bisa apa-apa. Hanya Allah yang Maha Suci yang bisa apa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita ini hakikatnya diutus menjadi
Rasulullah pada masing-masing diri manusianya. Jangan pernah diutus oleh iblis dan setan. Jangan pernah dituhani oleh iblis dan setan di hati kita. Makna kita harus menjadi Rasulullah. Maknanya kita wajib kembali kepada titah apa yang kita emban, yakni amanah dari Allah, amanah kehidupan, amanah badan, dan amanah af'al yang kita kerjakan. Kembalikan kepada lillahi ta'ala, yang mana sudah dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Pada tiap-tiap niatan apa yang kita kerjakan, pasti ending dari segala ending niatan apapun yang kita kerjakan pasti berjumpa, bertajali, mi'rad, wusul, dunung kepada lillahi ta'ala. Kenapa semua wajib diniati? Agar kita tidak jadi Tuhan sendiri, agar kita tidak menjadi penguasa sendiri, agar kita tidak menjadi sang khalik sendiri, agar kita tidak menjadi sang pencipta diri kita sendiri di dalam lembah jahannamnya li nafsi. Karena Allahnya tidak dipertuhankan, karena Allahnya goib bagi kita selama ini, karena tujuan niatan kita selama ini tidak ikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, malah niatan kita menyimpang jauh dari jalan yang sudah dilewati oleh Rasulullah. Kita teruskan lagi di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, yang artinya dan miliknya siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Maknanya orang-orang yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang yang sudah mengikuti jejak-jejak iman dan akidah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu di sisi Allah. Maknanya hatinya sudah kembali kepada lillahi ta'ala, karena ia sudah merasa, sudah mengakui bahwa dirinya hanyalah makhluk yang diwujudkan, hanyalah makhluk yang dihidupkan, hanyalah makhluk yang dikuasakan. Maka hatinya selalu kembali rojiun, kembali mi'rad, kembali tajalli, kembali dunung, kembali wusul, kembali mijil kepada Tuhan yang menciptakannya. Inilah yang dimaksud Rasulullah menjadi utusan Allah. Mereka tidak punya rasa letih di dalam
mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin mereka merasakan letih? Dirinya sendiri sudah tak wujud lagi, dirinya sendiri sudah tak hidup lagi, dirinya sendiri sudah tak berkuasa lagi atas dirinya sendiri, karena kembali sudah diabdikan kepada Sang Pencipta dirinya, yakni sudah Sang Kholiklah yang menjadi Tuhannya, karena Allah sudah nyata bagi dirinya. Inilah orang-orang yang sudah bisa bersyahadat. Ketika ia sudah bersyahadat yang demikian, maka Islamlah dirinya, maka selamatlah ia dari perbudakan hawa nafsunya, selamatlah ia dari memandang ayat-ayat iblis, selamatlah ia dari membaca ayat-ayat setan, yakni ayat hawa nafsunya. Mereka akan selalu di sisi Allah, kembali rojiun kepada Allah di dalam segenap apapun yang diperankannya, apapun yang digerakkannya, apapun yang diaktivitasnya, pasti selamat menuju kepada lillahi ta'ala, karena dirinya sudah Islam, sudah suci dari hawa nafsunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ini kalamullah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya Al-Quran itu diturunkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk orang-orang yang menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, bagi orang yang Allahnya masih tiada, Allahnya masih gaib, Allahnya masih tak wujud, yang wujud hanya hawa nafsunya di hatinya, maka Al-Quran ini tak berlaku bagi dirinya, karena dirinya belum beragama dan belum bertuhan di hatinya, kecuali mentuhankan hawa nafsunya. Maka Allah berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, inilah ayatnya. Bila manusia sudah rojiun, kembali kepada Allah, kembali kepada kewujudan Allah di hatinya,
kembali kepada kehidupan Allah di hatinya, kembali kepada uripe Allah di hatinya, kembali kepada kekuasaan Allah di hatinya, maka dialah utusan-utusan Allah, maka dialah Rasul-Rasul Allah. Tidak diutus oleh hawa nafsunya lagi, karena di dalam hatinya Rasulullah ini, utusan Allah ini selalu mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya yang ada di hatinya, yang nyata, yang wujud di hatinya hanyalah Allah sebagai pencipta dirinya. Inilah sosok Rasulullah ini sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus. Maka Kanjeng Nabi Muhammad pun diutus seperti akidah dan iman hatinya seperti para nabi-nabi dan para utusan-utusan terdahulu. Mencontoh apanya? Mencontoh iman akidah hatinya. Dan kita pun harus mencontoh seperti itu. Bila kita dikatakan orang-orang yang beriman, bila kita ingin dikatakan yakni golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengaplikasikan di dalam hati kita sebagai utusan daripada sebagai sang pengutus. Jadi di dalam hati kita wajib mengaplikasikan bahwa diri kita ini hanyalah makhluk daripada Sang Khalik yang selama ini kita praktekkan bersama, yakni selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Maka dari itu jadilah Rasulullah, maknanya Nabi secara syariat, Nabi secara badaniah, Nabi secara simbol-simbol para nabi terdahulu. Bila dikaji secara syariat, Kanjeng Nabi Muhammad lah Nabi akhir zaman, Nabi terakhir dari para nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi bila menengok ayat Al-Anbiya ini, para nabi-nabi Allah ini, maka secara hakikatnya, di dalam hakikat ma'rifatnya, di dalam hati, yang mana iman itu hanya ada pada hati, bukan hanya pada dohir-dohir syariat yang selama ini merasa beriman, bukan di situ iman. Akan tetapi iman itu hanya di hati. Allah memandang hatimu. Siapa kau pertuhankan di dalam hatimu? Allah kah atau masih dirimu di hatimu yang kau pertuhankan? Bila yang kau pertuhankan di hatimu hanyalah hawa nafsumu yang wujud, Allahnya gaib, maka beramal apapun ragamu, semuanya terbakar, dimakan oleh setan dan iblis, yakni diaku-akui sebagai pencipta hawa nafsu Anda sendiri. Karena kita dulu memilih menjadi utusan-utusan iblis dan setan daripada menjadi utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi para utusan-utusan Allah terdahulu termasuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada, yang disembah, yang wujud, yang hidup di hatinya hanyalah Allah. Apakah kita mengingkari ayat-ayat Allah ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita teruskan kembali. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanah bal ibadun mukramun. Artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang yang selalu mensekutukan Allah, orang-orang yang jahiliyah menyangka para nabi itu adalah anak-anak Tuhan. Tapi Allah menyangkal. Dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan sebagai anak kepada orang-orang yang menjadi utusan-utusan Allah. Maha suci Dia, bukan Allah Maha suci, tapi sebenarnya mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, karena manusia itu sudah memuliakan Tuhannya di hatinya daripada memuliakan hawa nafsunya di hatinya. Karena mereka memuliakan Allah daripada memuliakan dirinya di hatinya. Karena mereka memahasucikan hanya Allah daripada Maha Suci wujud hawa nafsunya di hatinya. Inilah para nabi-nabi itu. Inilah para rasul-rasul itu. Maka bagi manusia yang belum menjadi utusan Allah, yang belum menjadi Rasulullah, tandanya manusia itu berarti bukan termasuk pemeluk agama Allah, agama Islam, agama yang selamat. Jadi untuk masuk ke dalam agama Allah harus menjadi Rasulullah dulu. Bila tidak menjadi Rasulnya Allah, bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa diriku ini hanyalah ciptaan Allah, bahwa diriku ini hanya dihidupi Allah, bahwa diriku ini hanya dikuasakan Allah. Itulah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jelaslah apa yang dimaksud syahadat itu. Bila di dalam hati kita belum begitu syahadatnya selamanya, pasti hati kita tersesat di dalam dunia ini. Hati kita selalu diutus oleh iblis
iblis dan setan, karena iblis dan setan serta hawa nafsu kita sendiri inilah yang kita pertuhankan selama ini. Kita mengabdi, menyembah hanya kepada iblis dan setan saja selama ini. Kenapa? Karena iblis dan setan lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa di dalam hati kita daripada wujudnya Allah, daripada hidupnya Allah, daripada kuasanya Allah di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali tadi itu ayat surat Al-Anbiya yang nomor 26. Sekarang kita lanjutkan surat Al-Anbiya yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqunahu bilqawli wa hum bi amrihi ya'malun. Artinya mereka tidak bicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jelas sudah. Jadi para nabi-nabi Allah, para kekasih-kekasih Allah, para habibullah, para habaibnya Allah itu tidak bisa, tidak mendahului pembicaraan dirinya. Maknanya mereka tidak berbicara mendahulunya. Maknanya hawa nafsunya tidak ada. Maka dari itu mereka tidak bisa mendahului kalamnya Allah. Mereka tidak bisa mendahului pembicaraannya Allah. Karena dirinya sendiri sudah hancur, sudah fana, sudah rojiun, sudah tajali, sudah dunung, sudah mi'raj kepada Tuhannya. Maka yang ada hanyalah pembicaraan Allah, yang ada hanyalah kalamullah. Itulah iman dan akidahnya para utusan-utusan Allah. Siapakah utusan-utusan Allah itu? Manusia yang sudah kembali dituhani oleh Allah daripada dituhani oleh hawa nafsunya sendiri. Maka yang ada hanya pembicaraan hidup, yang ada hanya kalamullah, kalamnya uripe Allah. Dan mereka para utusan-utusan Allah itu selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Apakah perintah Allah itu? Perintah Allah itu hanya satu, yakni adalah la tusyrik billah. Jangan kau mensekutukan Tuhanmu dengan dirimu. Jangan pernah kau sekutukan wujud Tuhanmu dengan wujud dirimu. Jangan pernah kau sekutukan uripe Tuhanmu dengan urip manungsamu. Jangan sekutukan kuasa Tuhanmu dengan kuasa dirimu. Itu saja perintah dari Allah itu. Jadi apapun syariat yang berlaku bagi utusan-utusan Allah itu, maka pasti yang terjadi di dalamnya hanyalah af'alullah. Kehendak, daya upaya dan kuasa Allah saja yang terjadi di dalam para utusan Allah. Maka dari itu, bila sudah demikian,
itulah yang disebut amal yang soleh itu. Yakni amal yang bukan dari manusia. Akan tetapi amal soleh itu adalah amal, yakni amal yang dipergerakkan dan yang diperjalankan oleh yang maha suci atas hamba-hamba yang sudah dipilihnya menjadi Rasulullah. Jadi bukan Rasul-Rasul itu yang bisa ibadah. Bukan Rasul-Rasul itu yang bisa sholat. Akan tetapi lillahi ta'ala. Itulah hati para utusan-utusan Allah itu. Mari kita lanjutkan di dalam surat Al-Anbiya yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Artinya, Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Jadi para kekasih Allah, para utusan Allah itu selalu menjaga di hatinya. Baik apa yang dilihat di depannya, baik apa yang ada di belakangnya, baik apa yang ada di samping kanannya, baik apa yang ada di samping kirinya, baik apa yang ada di atas dan bawahnya, selalu dan selalu menyaksikan ayat-ayat Allah. Inilah ayat-ayat yang suci. Bukan Al-Quran yang di luar itu yang suci. Akan tetapi kitab yang dalam inilah kitab yang suci, yang mana di dalamnya sudah menjadi maha sucinya Allah. Kitab sucinya Allah, karena manusia sudah rela, sudah ridho, sudah kembali kepada posisi manusianya, yakni hanya sebagai utusan Allah, hanya sebagai Rasulullah, hanya sebagai hamba-hambanya Allah, hanya sebagai Khalifatullah. Jadi bagi mereka bisa menyaksikan ayat-ayat Allah di segenap aktivitasnya. Aktivitas apapun, duduknya sudah menjadi ayat-ayat sucinya Allah. Berdirinya sudah menjadi ayat-ayat sucinya Allah. Berjalannya sudah menjadi ayat-ayat sucinya Allah. Sholatnya sudah menjadi ayat-ayat sucinya Allah. Ibadahnya sudah menjadi ayat-ayat sucinya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan sesungguhnya ibadah-ibadahku serta hidup dan matiku hanyalah milik Allah, Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apapun yang kita lihat tidak akan memberi sedikit syafaat bila kita tidak mensucikan apapun yang kita lihat. Yang kita dengar tak akan pernah memberikan manfaat sedikit pun tanpa kita mensucikan pendengaran manusia, mensucikan pendengaran Allah dari pendengaran hawa nafsu kita. Maka bila sudah suci hati ini dari selain Allah, maka semuanya dapat diambil manfaatnya. Karena sesungguhnya itulah surga Allah itu. Itulah sebaik-baiknya tempat kembali, yakni kembalinya manusia kepada Tuhannya, yakni kembalinya makhluk kepada Sang Khalik. Inilah yang dimaksud Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Jadi mereka utusan-utusan Allah itu sudah di dalam keridhaan Allah. Bagaimana mungkin kita mengharap-harap ridha Allah sementara kita belum menjadi utusan Allah, sementara kita belum menjadi rasul-rasul Allah, sementara kita masih menjadi rasulnya hawa nafsu. Mana mungkin kita mendapatkan ridhonya Allah? Selama ini kita hanya mendapatkan ridhonya iblis dan setan untuk menambah dan menambah kesesatan hawa nafsu kita sendiri, untuk menambah dan menambah kebanggaan di hati kita sendiri, untuk menambah kesesatan, kemuliaan di hati kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzid dhalimin, yang artinya, dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Siapakah mereka ini? Mereka adalah manusia yang masih gaib Allahnya, yang masih wujud hawa nafsunya. Inilah para penyembah-penyembah iblis dan setan. Apa balasannya? Ya jahannam. Kapan jahannamnya? Ya kala itu juga yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras karena kedzalimannya, karena persekutuannya, keras seperti kerasnya batu. Ia tinggal di dalam jahannamnya Allah, berkumpul dengan iblis dan setan, diazab mereka karena kedzalimannya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh jelas apa yang ada di dalam Al-Quran ini.
Tapi mengapa kita selama ini tidak mengetahui kejelasan Allah di dalam Al-Quran, kejelasan Muhammad Rasulullah di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua termasuk diri saya sendiri telah dipaparkan, telah ditunjukkan yang sebenar-benarnya syahadat itu kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dapat memahaminya. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya, termasuk diri saya pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya babakan tentang menjadi utusan Allah atau menjadi Rasulullah ini berakhir sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri pengajian di subuh ini, marilah kita kembangkan di dalam hati kita, di dalam lisan kita, bersama-sama membaca sholawat dolimin daf'ul bala, agar apa yang sudah kita simak, agar apa yang sudah kita perdengarkan bisa masuk dan teraplikasi dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.